Auje He Shancheng. So, today aku bakalan pergi ke Monumen Nasional alias Monas. Dan aku sendiri akan menceritakan tentang sejarah singkat tentang Monas saat kita sudah sampai. Nah, pada hari ini aku ngevlog tidak sendirian, yang pasti bersama teman-temanku yang berada di belakang mobil. Hai! Ya, gitulah ya. Dan saat saya nanti di Monas, saya akan menceritakan singkat tentang sejarahnya. Dan saya akan mencoba ke Perpusnas jika masih buka, oke? Nah, saya juga akan pergi ke Museum Nasional di sana. Selain itu, ya mungkin itu saja sih ya. So stay soon. Dadah, sayonara. Konnichiwa, Mina. Jadi di sini kita udah nyampe di Museum Nasional ya. Kalian bisa lihat ini museumnya. Tuh untuk kelihatan museumnya ya. Dan di samping sini itu ada untuk pembayaran tiket. FYI ya, untuk informasi untuk kalian, di sini tuh kalau mau beli tiket, kalau untuk beli tiket itu tuh nggak bisa pakai cash, tapi bisanya pakai cashless alias via transfer. Jadi kalau kalian mau berkunjung ke sini, saran dari aku, kalian harus sediain cash. Nah, di sini kita baru sampai dan perjalanan tuh kemungkinan 1 jaman lah. Karena kalian tahu lah, padatnya Jakarta tuh sepadat apa kan. Nah, itu tuh padat banget dan di sini tuh cuacanya cukup panas bisa dibilang. Oke, jadi aku bakalan masuk ke Museum Nasional sekarang, tapi aku akan menunggu Tere yang akan membuat vlog juga. Sebentar ya. Jadi di sini kita udah mau masuk. Kalian bisa lihat di sini ada patung Buddha ya, kebudayaan Buddha. Ya. Di sebelah sini juga ada. Nah, kita bakalan masuk nih di sini. Sebentar ya. Ini udah modern ya. Kita masuk pakai tiket ini. Kalian tinggal scan di bagian situ, oke? Nah, di sini ada struktur bangunannya. Ya, sini, Tara. Bentar ya, kita bakalan masuk ke dalam museumnya nih. Oke, ayo ikutin aku masuk ke dalam museumnya. Di sini ada banyak patung-patungnya. Patung-patung bersejarah ini. Di sini ada patung. Nih, sebentar. Di sini tuh banyak banget patung-patungnya ya. Dan aku bakalan kasih tahu nih salah satu patung yang menurut aku paling menarik di antara yang lainnya. Ini adalah cerita patung dari Kuwera. Sebentar ya, aku bakalan pindahin kamera dulu. Ini adalah patung Kuwera dengan cerita. Di sini ada abad ke-9 Masehi, Century Qi No in 207. Dewa kekayaan dan kemakmuran, pelindung mata angin utara dalam Astadikpalaka, memberikan perlindungan atas kemakmuran dan pemeliharaan kelimpahan. Di sini ada bahasa Inggrisnya juga. Dan ya, ini adalah patung-patung lainnya jika kalian ingin melihat. Dan itu adalah patung utama. Dan paling utama adalah patung yang ada di sini. Ayo kita lihat bareng-bareng, oke? Di sini ada patung yang bernama apa ya? Ayo kita lihat. Di sini ada patung yang bernama Bhairawa Buddha. Arka berwujud Bhairawa yang demonis. Ciri Buddhis terletak pada figur askopnya yang disematkan di mahkota. Bhairawa merupakan sekte Tantrayana yang memilih cara pelepasan lebih cepat melalui upacara tertentu yang sangat menyeramkan, menyatukan diri secara mistik dengan dewa tertinggi. Keren banget guys, sumpah. Oke, sebentar ya, aku bakalan pindahin kamera lagi ke depan. Udah masuk ke museumnya dan kalian bisa lihat patung-patung yang tadi ya, lucu banget dan sangat keren yang pastinya. Nah, di sini juga ada patung lagi guys sebenarnya. Patung ini full bodinya gini ya. Itu adalah patung dan di sini ada taman utama. Kalian bisa lihat di sini. Dan kita bakalan menjelajah ke dalam lagi, lebih tepatnya, oke? Nih di sini ada patung kecil yang namanya Parwati ya. Di sini kita bakalan masuk ke tempat. Di sini kita bakal lihat. Ya udahlah, aduh aku malu banget guys. Aku nggak tahu sebenarnya itu tempat apa. Sebentar, kita bakalan masuk lebih ke dalam lagi. Di sini aku kayak bingung banget sama strukturnya jujur. Tuh di belakang ada Tere, kalau kalian bisa lihat, oke? Nah,
Di sini tuh ada sekisaran patung-patungan di sini banyak banget, oke? Bisa kalian lihat sendiri. Sampai di ujung tuh ada patung-patung Buddha gitu ya, kebudayaan Buddha. Nah, jadi kalian ikutin aku deh mending ke bagian dalam-dalamnya yang lebih dalam lagi nih. Nih, aku udah siapa tuh? Aku ada ngeliat Philip sama Lintang, guys. Kalian mau lihat gak? Nih ya. Sebentar. Aku bakalan masuk ke dalam tempat. Aku bakalan masuk ke dalam tempat yang dimana? Bentar. Jadi di sini kita udah ada di pameran temporer yang bakalan aku jelasin di dalam. Sebentar ya. Isi. Nih, tempatnya bagus, guys. Nih. Jadi kita udah ada di depan sini. Lihat. Ih, lucu banget, guys, sebenarnya. Kita di sini ada Arka Leluhur Walut. Jika kalian pengen lihat, nih. Ini, guys. Jujur wayangnya cakep banget, oke? Karya-karyanya sangat bagus. Tentu saja untuk karya sangat bagus. Dan di tengah sini ada semacam tempat duduk. Oke. Terus jika kalian ingin melihat lebih dalam lagi, kita bakalan menemukan suatu lukisan. Dan lihat di sini ada Lintang, guys. Dan ada Philip juga. Hai. Ya udahlah, cek banget orangnya ya. Oke, jadi di sini ada suatu lukisan. Ini kamera aku ribet banget, guys. Sebentar, aku bakalan pindahin kamera aku ke belakang dulu, oke? Biar kalian bisa lihat secara sepenuhnya. Ada lukisan, nih. Kalian bisa baca dari sini. Namanya Hans Hartung. Dan di sini ada lukisan lagi nih. Lukisan abstrak gitu. Jujur artistik banget ya. Nih, Hannah Hartung. Namanya Hannah Hartung nih. Terus di bagian-bagian sini juga masih banyak lukisan-lukisannya, lukisan abstraknya. Kalian bisa lihat di sini, dan di sini juga ada lukisan abstrak yang menurut aku, gila. Kalau kalian lihat di situ ada kayak jembatan gitu loh, itu cakep banget loh. Terus di situ ada kapal-kapal. Meskipun berantakan, aku masih bisa ngelihat secara artistik gitu. Dan di sini ada Black Room The Soul Gallery dari Prastasyo Budi. Nih, kita bakalan coba masuk ke dalam ya, sebentar. Cukup gelap dan kita bakalan coba masuk ke dalam sini. Di sini kita bisa menemukan tengkorak KZL2. Jika kalian ingin melihat, silakan dilihat. Tara, lihat kan? Nah, di sini tuh ada banyak bervariasi manusia purba alias Homo erectus. Homo erectus ya. Aku bakalan jelasin ya. Jadi di sini tuh ada tengkorak BJG 1602. Aku bakalan ganti kamera aku ke belakang lagi. Jujur ribet banget, kamera aku gak bisa diganti ke belakang. Sebentar ya. Kalian bisa melihat di sini ada berbagai macam tentang manusia purba. Lihat, guys. Tulang paha Kresna, rahang bawah Arjuna, dan masih banyak lagi, guys. Di sini juga ada Tara, tengkorak-tengkorak kepala manusia purba. Di sini ada layarnya yang bisa berganti dan menjelaskan tentang manusia-manusia purba. Nah, saya bakalan masuk lebih dalam lagi ke museum ini. Sekiranya kalian bakalan lihat ya, di dalam sini tuh sebenarnya ada apa aja sih? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Di sini ada bagian dari ini. Kita bisa baca di sini itu adalah Pithecanthropus prungo. Tara, gila, sumpah cakep banget. Dan di sini ada bagian-bagian yang tengkorak macan purba seperti itu. Sungguh menarik ya. Kita lihat lagi di bagian sebelah sana ada tengkorak macan purba lagi. Di sini aku kurang tahu di sini apa. Jadi mari kita lihat. Di sini ada kepala kerbau purba, Bubalus pleokrabau. Ya. Jika kalian ingin melihat lebih dalam lagi, di sini ada yang namanya
Tara, rekonstruksi kuda Nil purba. Gila, besar banget loh ya. Dari tulangnya aja besar. Apalagi nanti kalau kita ketemu sama hewannya langsung. Wah gila, kayak zaman dulu emang besar-besar deh guys. Di sini kita bisa melihat bagian dari terumpung kura-kura purba. Ih, besar banget. Sumpah, kenapa hewan zaman dulu tuh besar-besar ya guys? Sumpah, ini kayak kepala buaya. Nah kan, ini ada kepala buaya juga. Di sini, kita lihat di sini. Tara. Ini ada kapak pembelah. Zaman purba sangat vintage dan saya tidak tahu untuk ngomongnya gimana ya. Jujur di sini ada bagian-bagian tubuh manusia, Homo erectus yang tubuh manusia purba bisa dibilang, kerangka Homo erectus dan kerangka Homo sapiens. Dan di situ juga ada ya bagian-bagian tulang ya, bagian-bagian tulang manusia. Di situ ada replikanya juga. Nah, oke, kita bakalan masuk lebih dalam lagi sekiranya biar kalian semua bisa lihat. Di situ ada patung manusia yang belum aku lihat. Sebentar ya, biar aku ganti kamera aku dulu ke depan. Ini kalian bisa melihat bentukan manusia purba pada zaman dahulu ya. Dan di situ ada map di Indonesia dan foto-foto para pahlawan kita yang dulu telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita bakalan lihat lebih dekat lagi guys. Tuh ya. Tuh, peta suku bangsa di Indonesia. Ada foto-fotonya dan kita bisa baca di sini. Lukisan wajah suku bangsa. Nih. Sebentar, aku bakalan ganti kamera aku ke depan dulu, oke? Udah ada di daerah lukisan wajah suku bangsa 1935. Di sini ada koleksi Museum Indonesia lukisan wajah suku bangsa. Nah, jadi di sini rencana awal pembuatan lukisan ini dibuat untuk pameran kolonial di Paris pada 1931. Gila, lukisannya jujur realistik banget. Aku gak nyangka bisa dibuat kayak gini loh guys. Tuh, lukisan muka-mukanya cantik banget. Wah gila sih ini, terlalu cantik. Aku juga suka banget lihat ya, karena kayak lihat rapih banget lukisan-lukisannya dan garis-garisannya itu dibuat secara detail dan aku suka banget lihat ya tuh. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi ya, dan gak mungkin aku sebutin satu-satu. Dan mungkin di sini aku bakalan keluar lagi. Oh bentar, aku lihat ada sesuatu yang menarik. Di situ ada yang namanya Pulau Jawa para penghuni pertama. Kita bakalan coba lihat di bagian sini, oke? Stay tune. Kita lihat Pulau Jawa termasuk batas paling tenggara Eurasia. Pulau ini berulang kali terhubung dalam benua tersebut. Namun wilayah Laut Jawa dan pulau yang mengalami pengangkatan ini sebagian besar tertutup oleh lingkungan pesisir. Jujur sejarah di sini sangat menarik dan unik-unik. Saya sangat suka dan ya kita bakalan take a look lebih jauh lagi ya. Kita bakalan coba keluar dari museum ini lagi. Sebentar. Aku bakalan nge-cut bagian ini karena aku mau jalan dulu ke depan. Oke, dadah. Jadi kita bakalan coba masuk ke dalam sini ya teman-teman. Nih, kita bakalan coba masuk di area ini kayaknya ya. Patung-patung dan berbagai macamnya. Kita lihat di sini ada topeng Batak, topeng Batak Simalungun. Lihat, pas zaman dahulu tuh banyak banget yang pakai topeng-topeng gini. Ada topeng hudok juga, dan sejarahnya yang pasti menarik. Dan kalau aku ngebacain sejarahnya satu-satu, kalian gak bakalan bisa ngeh juga dan kalian bakalan bosan. Jadi aku bakalan perkenalin aja nama-nama topengnya ke kalian. Di sini ada nama topeng gebongan dan topeng bondres. Muka topengnya tengil banget guys. Lihat. Di sini juga ada yang namanya topeng Sidhakarya Selem. Dan di sini seremnya ada nama topeng Barong Landung Jerolu. Di sini juga ada topeng Barong Lundung Jero Gede.
kalau kalian bisa lihat di sini daerah pertopengan. Kalian tinggal masuk yang lewat lukisan muka-muka tadi ya. Oke, aku bakalan coba keluar museumnya lagi atau kita bakalan coba masuk lebih dalam lagi. Karena aku yakin kita bakalan ketemu lebih banyak lagi hal-hal menarik lainnya. Jadi tunggu ya. Lagi jalan ke dalam. Aku nggak tahu ini tempat apa, tapi mari kita coba jalan dulu ya ke dalam. I see. Di sini ada tempat souvenir, guys. Nih, kalau kalian mau lihat, ini tempat souvenir ya. Di daerah situ ada tempat souvenir ya. Dan aku ketemu satu ruangan menarik lagi ternyata. Jadi di sini aku kurang tahu ini ada ruangan apa. Cuman mari kita coba cek a look aja ya. Sebentar. Ternyata sama aja guys, tempatnya itu kayak semacam tempat souvenir juga. Kita bakalan masuk ke museum tadi lagi, tapi aku bakalan nge-cut bagian aku jalan karena nanti durasinya kepanjangan. Jadi sabar dulu, oke? Dadah! Nanti bakalan ketemu lagi kok, sabar. Oke, aku bakalan kasih tahu kalau kalian mau keluar dari museum ini, kalian bisa lewat lukisan-lukisan yang lukisan muka ini dan lukisan map lah ya, bisa dibilang. Ini adalah pintu keluarnya. Jika kalian mau menuju pintu keluar, kalian bisa menuju ke situ. Oke? Nah, saya bakalan coba masuk lebih dalam lagi. Siapa tahu ada tempat-tempat lain yang belum ke-explore ya kan. Jadi aku bakalan coba masuk, oke? Sabar, aku mau potong lagi karena takutnya durasinya kepanjangan. Jadi sabar dulu. Sebenarnya ada gedung B juga nih guys. Nanti kita bakalan coba ke gedung B yang bakalan aku jelasin juga bagian dalamnya, oke? Nah, di sini ada yang belum aku rekam ternyata, belum kerekam. Di sini ada patung manusia, manusia purba yang nanti bakalan aku sensor dikit ya, soalnya fotonya terlalu detail. Ini ada foto patungnya, ini fotonya terlalu detail, jadi nanti aku sensor. Ini adalah bentukan manusia purba di zaman dahulu. Nah, sebenarnya aku udah selesai nge-explore di gedung A. Nanti kita bakalan lanjut ke gedung B pas Teres sudah selesai. Aku bakalan nunggu temen aku, tunggu temen aku nge-vlog. Oke, jadi sekarang aku bakalan duduk bareng mereka. Tara. Di sini ada Lintang, Gaby sama Philip. Dan di situ ada Michelle juga. Ya, aku bakalan duduk di sini sambil menunggu Tere. Sekiranya ditemenin aku guys. Ya, itulah. Aku juga jujur capek, mau istirahat sebentar karena mulut aku sudah berbusa nih. Jadi nanti aku bakalan lanjut ke gedung B buat membuat video lagi. Ya gitulah. Bye bye. What the hell, Gaby? Oke, dadah. See you next time. Akhirnya setelah menunggu 1 abad, Tere akhirnya sudah selesai membuat video vlog di gedung 1. Dan kita bakalan on the way menuju gedung B ya. Nah, kita bakalan melewati yang tadi, tempat gelap tadi, yang menunjukkan tengkorak manusia purba. Di sini sebenarnya ada epilog penjelasan 130 tahun setelah, ya, ini namanya susah sih jujur. Yaudah, sebentar ya. Kita bakalan melewati tempat lukisan tadi juga. Dan wah, kita sudah menuju gedung B guys. Kalian mau lihat? Sebentar, aku pindahin kamera dulu kayak biasa. Kita sudah mencapai di gedung B. Di situ ada, wah, dipajang guys, gaper Gucci. Apakah kalian mau melihat ke bawah? Ayo kita lihat. Ini ada jalan menuju ke bawah agar kita bisa melihat lebih lanjut. Tapi kita cukup lihat di sini aja ya. Menjersey, gaper, dan lain-lain masih banyak lagi. Dan di sini ada sebuah patung bisa dibilang. Kalau kalian mau lihat kayak gini lah ya. Sebentar aku mau foto juga. Set. Nah, cantik guys. Jujur aku suka. Di sini juga sama kayak di sebelah sana. Dan di sini kita menemukan yang namanya mamalia. Dan ya, mamalia ini suatu hewan yang bisa dibilang fragmen tulang pipi. Mamalia itu kalau nggak salah itu dari lautan guys. Dan di sini ada yang namanya Proboscidea guys. Dan di sebelah sini kita bisa menemukan
curved dan lain-lainnya. Aku nggak bisa jelasin secara lanjut ya, karena di sini emang lagi rame-ramenya. Dan di sini kita akan lanjut memasuki bagian patung-patung Buddha lagi, guys. Guys, kalian kepo gak sama penjelasan bagian sejarah-sejarah patung-patung ini? Nih, aku akan jelasin ya. Tapi yang pasti aku jelasinnya yang menurut aku menarik. Di sini ada yang nama patungnya Nandi. Ini adalah patung Nandi dari periode Singhasari, digambarkan memakai perhiasan yang raya. Nandi merupakan kendaraan dewa Siwa sekaligus penjaga kediaman Siwa. Dalam bahasa Sanskerta, Nandi berarti kebahagiaan atau kepuasan. Dan di sini kita bisa melihat patung yang bernama Sairawa. Oke, maaf kameranya agak oleng ya. Itu ada penjelasan juga kayak yang di tadi. Dan di sini kita akan menemui patung Buddha lagi yang pastinya. Ini nama patungnya, bentar ya. Ini nama patungnya Brahma. Nama Brahma ini dewa berkepala 4, melambangkan 4 kitab Weda, 4 yuga dan 4 warna. Nah, di situ ada patung Buddha lagi. Jika kalian mau melihatnya, nah, gini ya bentukan patungnya. Kalian bisa lihat seberapa detail mereka membuat ini. Dan ini nama patungnya ada Durga Mahisasura Mardini. Aduh maaf, aku ngomongnya belibet dari tadi, maaf ya. Karena emang susah bahasanya. Jadi di sini ada gedung B, ruang pemeran temporer, toko museum IH. Nah, kalian kalau mau masuk ke gedung B, kalian bisa lewat tempat yang tadi aku rekam, oke? Nah, kita bakalan lanjut ke gedung B. Sekarang kita bakalan lanjut ke gedung B. Bentar, aku cut dulu bagian sini karena aku ingin memasuki gedung B. Sebentar ya. Aku lagi berjalan menuju gedung B. Aku sudah memasuki gedung B dan aku melihat sesuatu yang menarik. Tentu saja menarik. Kita lihat bareng-bareng ya. Di sini ada yang namanya surat. Di sini ada pajangan surat, guys. Kayak misal ini kan zaman dulu kalau berpesan-pesan dengan orang-orang yang kita sayangi melalui surat ya. Jadi di sini ditaruhnya di sini semua nih surat-suratnya sebagai pajangan di museum ini. Dan kita bakalan lihat sejarahnya juga. Di sini sejarah yang diberikan adalah cara berinteraksi dengan karya, yaitu seperti ini. Sungguh indah bukan? Aku bakalan foto dulu dan aku bakalan pindahin ke kamera belakang biar kalian bisa melihat dengan jelas, oke? Bentukannya menurut aku ini cantik banget sumpah. Kayak lampion gitu. I suka banget sih jujur. Dan di sini kalian bisa lihat nih di 2020 kemenangan Olimpiade Tokyo. Di sini ada butet menurun. Oh, kita bakalan lihat dari tahun 2000-an. Di sini kita bisa melihat kemenangan rakyat-rakyat kita yang kita cintai, yaitu Indonesia. Kalian bisa lihat di sini perempuan pembangun peradaban. Pasca kemerdekaan tahun 1950 hingga era kini, peran perempuan Indonesia terus berkembang. Perempuan semakin hadir dalam berbagai medan sebagai aktor pembangunan, pergerak perubahan sosial dan pencipta ekspresi budaya. Wah gila, museumnya sangat membanggakan perempuan juga guys. Aku bangga banget mendengar cerita ini. Dan di sini kalian bisa melihat, bisa dibilang kemenangan ya. Kalian bisa lihat di sini tahun 1000-an sampai 2000 ada di sana, memanjang ya. Dan di sini ada bintang yang sedang memvideokan juga. Jadi kita akan melewatinya. Dan kalian bisa lihat di sini cukup ramai. Kita lihat di tahun 2000-an sampai mentok di 2020. Nah, kita bakalan masuk ke dalam nih. Kira-kira apa ya isi di dalam dari gedung B ini? Kita bakalan lihat dan mengeksplor semuanya. Sudah memasuki gedung B yang dalam ya. Jadi di sini aku melihat ada berbagai macam buku-buku, bisa dibilang buku dan perhiasan budaya-budaya di Indonesia. Mari kita lihat. Di sini ada yang namanya Every the Security. Nah, ini ada buku-buku, ada Ibu Kartini juga. Dan wah, alat ketik zaman dulu. Jujur aku mau beli ini ya, cuman aku nggak tahu belinya di mana guys. Dan itu ada alat ketik zaman dulu, kalian bisa lihat di situ. Dan di sini ada kebudayaan
Dan di sini ada yang namanya ya, dari budaya mana ya? Kalian kepo nggak sih ini dari budaya mana? Aku jujur kepo, tapi aku nggak tahu namanya apa. Nanti aku bakalan cari tahu, oke? Kipas legong. Yang tadi kalian lihat itu namanya kipas legong, guys. Yang ini jujur indah banget loh. Aku suka banget lihat ya. Dan di sini ada surat-surat lama, surat kabar lama maksud saya. Di sini ada perhiasan-perhiasan yang zaman dulu orang-orang sering pakai, dan di sini ada yang namanya kebaya, guys. Kalian bisa melihat di sini. Ini adalah pakaian pekerja zaman dulu yang mengirim surat-surat di pos-pos lama. Kita bisa melihat di bagian sini juga ada sejarah-sejarahnya. Dan di sini kita bisa melihat alat masak di zaman dahulu. Oh, itu adalah seorang dokter. I don't know well about this. Anyway. Terus di sini kalau kalian lihat ada wadah-wadah dan piring-piring yang orang-orang zaman dulu gunakan. Kita bisa melihat sejarah Indonesia di sini dan sejarah penjajahannya. Dan di sini kita bisa melihat patung tiga serangkai yang sangat keren. Ini aku suka banget lihatnya. Bentar, aku pengen foto dulu. Kita deketin dan cekrek foto. Di sini kita bisa melihat lagi buku-buku yang telah dibuat oleh orang-orang zaman dahulu. Dan di sini kita menemukan kebaya, guys. Nah, ini juga kebaya. Ini ada sejarahnya, ada selendang juga di bagian situ. Dan di bagian situ juga ada. Ini adalah baju-baju adat di daerah sini. Kita bisa lihat juga sejarahnya. Penghargaan Wartawati pertama. Dan begitu banyak lainnya yang merupakan sejarah Indonesia. Di situ kita bisa melihat semacam keris atau pedang. Kita akan lihat ini. Namanya apa? Namanya parang. Ini adalah parang yang digunakan orang zaman dahulu untuk berperang atau semacamnya lah. Untuk berburu juga bisa. Aku melihat satu lukisan yang indah, guys, di sini. Sebuah lukisan yang sangat indah yang aku nggak tahu siapa tokoh di dalam lukisan ini. Lukisan potret Mala Hayati. Dia ini adalah tokoh yang berperan penting juga, guys. Dan di sini ada perempuan kekuasaan dan perlawanan yang kita bisa melihat para perjuangan perempuan di sini. Dan di sini kalian juga bisa melihat patung Buddha dan tulisan kuno yang dipajang di museum ini. Mengelilingi museum ini secara menyeluruh. Di sini ada pintu untuk keluar. Dan aku nggak tahu ini menuju kemana. Ya, ini menuju ke bagian perhiasan. Dan aku bakalan menuju ke dalam lagi ya. Aku bakalan foto yang bagian sini. Jadi sebentar dulu, oke? Ini kita udah selesai mengeksplor gedung A dan B. Dan aku melihat di sini ada jejak perempuan Indonesia bergerak perubahan lagi. Nah, kita bakalan keluar dari museum ini karena aku sendiri sudah merasa lapar. Jadi kita semua bakalan mencari makanan terlebih dahulu di luar. Segitu saja eksplornya di museum ini. Dan kita bakalan lanjut mengeksplor yang namanya Gedung Monas dan Perpusnas jika kita sempat. So stay tune ya. Kita bakalan lanjutin nanti. Kita bakalan pergi keluar dulu sekarang. Kita bakalan pergi makan. Yeay, sebentar ya. Jadi ini tangan aku udah pegel banget untuk merekam. Dan kalau kaki sih aman ya. Kita bakalan menuju ke Reimajinasi alias toko yang menjual barang-barang budaya. Oke, mari kita lihat ke dalam. Ini ada perhiasan yang dibuat DIY. Kita bisa melihat berbagai keindahannya di dalam sini. Kita bisa melihat ada gantungan kunci museum ya. Ini. Dan di sini kita lihat karya-karya anak bangsa ya. Di sini juga ada bagian batik dan ulos. Bentar, ini ulos atau bukan sih? Sejadah kecil. Bukan ulos deh guys, maaf aku salah. Di sini ada berbagai macam kain batik dan berbagai macamnya lagi. Aku kurang bisa menjelaskan karena suara aku udah mau habis sebenarnya guys. Nih, indah ya. Tahu apa? Aku udah capek untuk ngomong, jadi oke, kita bakalan mengakhirinya di sini. Lucu banget, lihat deh. Lucu banget, astaga. Dan ya begitulah ya. Oke. Jadi di sini kita bisa ngeliat batik juga. Di sini kita bakalan nemenin Gaby lagi belanja ya. Oke, dia lagi belanja di sini, aku lagi nemenin doang. Aku bakalan keluar dari sini, habis ini bakalan kayak duduk karena aku capek.
lucu banget. Beli kali. Ini gue mau beli. Karena ini murah banget sama. Ya, di sini kalau kalian mau tahu untuk baju yang tadi Gaby tunjukin itu harganya cuma 17.000. Jadi jangan lupa mampir ke sini. Ingat, jangan lupa mampir ke sini. Di sini tuh barangnya lucu-lucu juga. Dan di sini ada batik kalau kalian mau beli batik ya, batik yang lengan panjang begini. Dan ya, di sini ada bagian buku. Ya, gitu deh. Ya, kira-kira begitulah ya. Aku sudah capek, jadi aku pengen keluar. Terima kasih. Nanti kita bakalan lanjut ke gedung Monas atau Perpusnas juga bisa. Ya, entahlah. Kita lihat aja nanti. Oke, stay tune. Salah harga ya, penyebutan salah harga itu sebenarnya harga aslinya 170 guys. Maaf, aku agak buta dikit. Terus yang Gaby tadi tunjukin itu harganya 170 gitu. Kita bakalan lanjut makan dulu sebelum ke Monas. Jadi lihat dua orang ini sudah lelah. Ya udahlah ya, udah kayak orang frustasi. Jadi kita bakalan lanjut ke tempat makan baru kita ke Monas gitu guys, sabar ya. Kita bakalan keluar dari museum ini. Kita bakalan keluar dari museum ini dan mencari makanan sekaligus pergi ke Monas. Nanti aku pas sampai ke Monas, aku bakalan sebutin sejarahnya dan kisah-kisah dari Monas. Tentu saja kita akan masuk ke dalam Monasnya juga. Jadi stay tune. Dah, sebentar dulu ya. Jadi kita udah keluar dari museumnya. Sekarang kita mau menuju ke Monas untuk mencari makanan dan tentunya untuk melihat pemandangan Monas. Nanti aku di sana bakalan ngejelasin tentang Monas. So ya, that's all. Kita mau OTW ke Monas sekarang. Sebentar ya. Untuk perjalanan menuju Monas, kita bakalan naik becak. Pangku-pangkuan ya guys, aku di depan. Permisi Pak. Kita di meja udah keluar. Jadi ini itu pangku-pangkuan guys, jadi Ya kita pangku-pangkuan. korbankan diri di depan guys. Kita pangku-pangkuan lihat tuh. Dan mereka kegencet-gencet. Saya lagi di depan ya. Kaki saya sakit. Di sini kita mau berjalan menuju Monas alias Perpusnas. Nanti pas sampai di sana aku bakalan ngejelasin sejarah singkatnya tentang Monas. Stay tune ya. Seru banget nih, pangku-pangkuan, bro. Horas. Aman. Jadi tadi bajanya lagi gak bisa dinyalain, terus aku bantu di belakang sana. Aku dorong ya tadi. Didorong langsung Gak apa-apa. Mantap. Kita lagi menuju ke Monas sekarang. Ya, jadi stay tune aja lah ya. Nanti kita bakalan ketemu teman-teman kita lagi loh. Jadi kalian harus lihat temannya siapa, oke? Sip. Oke guys, kita udah mau masuk ke Monasnya. Lihat guys. Nah, oke, kita akan masuk ke Monasnya nanti. Kasihan yang di belakang kena ankle. Aduh. Oke, yeay, udah nyampe guys. Bentar ya. Kita bakalan keluar. Oke guys. Terima kasih bang. Yeay, Deon naik bajai berenam guys. Deon naik bajai berenam guys. Mantap. Bayar. Tadi naik bajai 6 orang, satu bajai 6 orang. Nih kita sudah menuju ke Monas, alias kita sudah ingin memasuki Monas. Di sini saya bakalan ngejelasin sejarah pendeknya tentang Monas lah. Bentar. Nah, jadi konnichiwa Mina. Jadi di sini kita berenam sudah sampai nih di Monas. Ya, perjalanannya ya naik becak. Naik bajai, oke? Nah, jadi Monumen Nasional atau yang biasanya kita panggil Monas didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975. Tunggu Monas setinggi 132 meter yang dibangun untuk memperingati perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Kalian bakalan ngelihat Monas yang setinggi 137 meter ini. Bentar. Nih, aku bakalan kasih tunjuk ke kalian, tapi kamera aku nih lagi di depan. Jadi nanti aku bakalan kasih tunjuk ke kalian. Dan untuk selanjutnya, Monas ini dibangun untuk memperingati perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Monas kini menjadi ikon Jakarta. Banyak orang-orang luar berwisata ke dalam Monas. Tara, itu Monasnya guys. Kalian bisa lihat di sini Monasnya. Dan ini adalah
teman-teman aku. Korban naik becak 6 orang. Iya, untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti aku bakalan jelasin di dalam lagi. Tadi itu adalah penjelasan singkat tentang Monas. Jadi sebentar ya guys, kita mau lomba lari. Monik duluan. Monik rekam deh. Kita bakalan lomba lari. Aku nggak bisa lari, takut pingsan. Kita bakalan lomba lari ya sekarang. Sampai jumpa nanti. Konnichiwa Mina. Kita udah sampai di Monas ya tadi yang kalian lihat. Aku udah jelasin sejarah singkat tentang Monas. Sekarang kita udah sama Deriko sama Valen yang tadi lari-larian untuk menjemput kita semua. Ya, terus ya mungkin aku bakalan mengakhiri vlognya sampai di sini. Dan ya, see you next time guys. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Ya, terima kasih karena sudah menyimak. Terima kasih banyak intinya. Ya, dadah. Dadah dulu, Cel. Bye-bye. Bye. Kapan-kapan vlog lagi kalau sempet. Kalau gabut juga. Dah. Guys, aku ngambil HP-nya Monik, dia lagi nggak ada. Jadi ini bakal masuk vlog dia, tenang aja, ini bakal masuk vlog dia. Jangan terus sedih. Lucu banget. Nanti dia tiba-tiba ke video, hai semuanya alay, terus dimasukin dulu. Behind the skin guys, behind the skin. Kita pakai lotan dulu. Ya udah gitu ya.